Halo guys, ketemu lagi sama Hairul Kabakase. Kali ini si Irul akan sharing pengalaman aja agar para konsumen dan para sales, khususnya dalam hal ini sales mobil, jadi aware dalam masalah ini. Itu masalah BI checking. Irul bagi pengalaman aja. Jangan pernah percaya sama yang namanya ada yang bisa bersihin BI checking. Entah itu dari pihak manapun, jangan pernah percaya. Beberapa bulan yang lalu, sekitar 4 bulanan yang lalu itu Irul punya 3 konsumen. Saya punya 3 konsumen, semuanya mentok ngambil mobil itu masalahnya karena BI checking. Akhirnya saya cari solusi lah sama temen, saya ngobrol di kantor, saya ngobrol sama temen, gimana nih kira-kira untuk ngeberesin masalah ini. BI checking ini ngakalinya lah, kalau sales tuh ngakalinya gimana biar bisa approve untuk ngambil mobil. Ketika saya lagi ngobrol sama temen, itu mungkin jalannya ya, kebetulan lagi ada temen yang satu perusahaan tapi beda kantor, beda cabang, dan beda divisi. Dia menawarkan diri lah. Ketika dia mungkin dengar, terus dia menawarkan diri. Saya bantuin aja. Kemarin ada beberapa aplikasi dari cabang lain itu approve tuh. Saya bantuin. Tertarik lah karena pertama satu kantor, satu perusahaan. Yang keduanya kita kenal bukan setahun 2 tahun, itu udah lebih dari 6 tahun kita kenal. Kayaknya saya percaya. Ngobrol lah saya sama dia, hingga akhirnya saya dapat kesimpulan dan saya sounding langsung ke konsumen. Saya langsung sounding ke konsumen, Bu, Pak, ini tuh ada solusi nih, ada solusi terakhir. Solusinya itu dibersihkan BI checkingnya dengan bantuan orang dalam katanya. Soalnya kayak gitu. Tapi ini tuh harus uang di depan. Ini masalahnya. Tapi uangnya harus di depan. Konsumen pun karena udah percaya, udah transfer aja, yang penting bisa beres lah. Oke, transfernya ke saya. Salahnya itu transfernya ke saya. Saya yang bilang transfernya ke saya, bukan ke si mediatornya. Setelah uang transfer ke saya transfer ke si mediatornya, dan screenshotannya itu masih ada sampai sekarang. Konsumen ke saya berapa dan saya ke mediatornya berapa, itu semuanya pasti klop. Setelah itu, setelah uang masuk, ada telepon tuh saya lewat handphonenya si mediator dengan bahasa yang lugas, dengan nada yang tegas, dan saya yakin dari gaya ngobrolnya itu orang bener lah, berpendidikan, orang bener lah intinya. Saya percaya tuh. Dia minta waktu 1 minggu untuk memproses, mengclearkan BI checking ini. Setelah 1 minggu, nanti BI checkingnya clear, bisa diproses ke leasing. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, itu BI checkingnya akan muncul lagi. Makanya saya kasih waktu dia seminggu untuk membersihkan. Ketika dia ngabarin, oke, sudah clear, langsung saya proses tuh. Tanpa saya mikir bahwa harus dicek lagi BI checkingnya. Langsung aja saya proses, saya bawa tukang survei, orang leasingnya saya bawa ke konsumennya untuk survei. Ternyata ketika di survei itu, BI checkingnya itu masih ada. Saya beres dari situ, capek lah ya, 3 konsumen soalnya. Semuanya diproses, semuanya BI checkingnya masih ada. Saya laporan lah ke sana, ke mediator itu, karena saya nomor telepon yang katanya orang BI checking ini nggak dikasih untuk menjaga privasi dan sebagainya. Saya laporan, oke, nanti saya hubungin lagi ke sana. Setelah dia hubungin ke sana, ada jawaban lagi,
Oke, nanti dibersihin dulu lagi. Kemarin kayaknya ada sistemnya error. Kita nunggu lagi, setelah nunggu ada kabar lagi tuh. Saya nanya lagi ke dia. Mungkin sekitar 3-4 harian. 3-4 harian saya ngontak lagi ke dia. Dia bilang, oke Mang, besok bisa jalan. Saya bisa jalan karena tadi dikejar waktu itu. Kejar waktu yang lebih dari 2 minggu itu bakal muncul lagi. Saya gak mikir lagi ke cek lagi BI checkingnya. Saya percaya aja. Karena masa yang kedua gitu lagi sih, komunikasi masih lancar. Saya proses lagi, ternyata sama. Proses kedua pun seperti yang pertama itu. Saya laporan lagi lah ke dia. Setelah laporan, itu waktu tuh udah berjalan karena ada nunggunya, karena ada bersihin itu, bersihin ini. Jadi waktu tuh lumayan kemakan lah. Setelah beberapa lama, saya mulai agak capek ya ngurusin terus-terusan ngurusin ini. Sedangkan saya masih dikejar target. Dan konsumen pun kelihatannya udah gak sabar, udah mulai nanyain terus ke saya. Saya tanyain lagi ke si mediator. Awalnya masih lancar komunikasi, tapi udah beberapa saat tiba-tiba WhatsApp-nya tuh checklist 1, nomor handphonenya tidak bisa dikontak sama sekali. Mungkin saya masih waktu 1 hari 2 hari saya masih berpikiran mungkin dia lagi keluar kota, atau mungkin handphonenya rusak, atau mungkin dia nggak ada kuota, atau mungkin handphonenya mati atau apa. Saya masih berpikiran positif. Setelah lewat dari 2 hari kok belum ada kabar. Saya carilah ke cabangnya dia. Saya cari ke sana. Saya cari beberapa lama itu nggak ketemu-ketemu. Padahal kita satu di perusahaan. Nggak pernah ketemu. Saya cari ke kantor, dia nggak ada. Bahkan saya nitip pesan ke temen yang ada di sana. Kalau misalnya lihat dia, tolong kabarin saya. Ada temen ngabarin, langsung saya berangkat ke sana dan udah nggak ada lagi. Wah, udah agak frustasi saya. Konsumen udah marah-marah, si mediator ini udah ngilang. Itu feeling saya udah benar-benar nggak enak banget tuh. Setelah berapa lama saya nyari nggak ketemu. Tiap hari kan saya teleponin dulu. Kalau telepon nggak bisa saya berangkat. Telepon nggak bisa saya berangkat. Nah, suatu hari itu teleponnya aktif. Saya telepon, dia beberapa kali nggak diangkat, tapi akhirnya dia angkat juga. Alasannya handphonenya rusak. Alasannya dia sempat sakit tifus. Oke lah, mungkin memang benar. Saya nanyain lagi nih, masalahnya kayak gimana nih untuk yang konsumen saya yang udah bayar tapi nggak beres-beres. Dia minta waktu lagi. Emang handphone saya masih baru jadi. Nanti saya hubungin lagi dulu si orang BI checking-nya, katanya begitu. Nambah lagi tuh waktu 1-2 hari. Udah gitu, dia udah nggak ada kabar lagi. Saya telepon lagi. Ternyata dia pun entah kayak gimana, jadi seperti pasrah. Saya udah terus-terusan Mang, udah nelponin ke sana katanya. Udah nelponin ke sana cari solusi gitu gini, jadi bingung saya harus gimana bilangnya. Daripada saya habis waktu ya ngurusin kekesalan dia, saya minta deh nomornya. Saya minta nomornya biar saya langsung hubungin sama dia. Dia nggak ngasih tuh. Setelah beberapa lama saya desak, akhirnya dia ngasih nomornya orang yang katanya kejadi BI checking itu. Nah, pas saya telepon dengan bahasa yang masih lugas kayak kemarin, kami ngobrol panjang lebar, WhatsAppan, teleponan. Dia tuh secara tidak langsung menyalahkan si mediator bahwa uangnya itu tidak full masuk ke
ke orang BI checking ini sejumlah konsumen yang memberikan ke saya dan saya ke dia. Jadi konsumen ke saya nominalnya sama kayak saya ke dia. Saya screenshotannya saya kirimin. Cuman dari dia tuh beda ke sana. Makanya dia tuh jadi melemparkan masalah, dana kutip yang melemparkan masalah dari yang masalah BI checking yang clear ini ke uang yang ada di si mediator. Keganggu lah pikiran saya. Di satu sisi saya harus beresin ini, di satu sisi lagi saya harus mengejar uang ke yang si mediator ini. Karena si ini saya pikirnya ya, karena si orang BI checking ini nggak akan benar-benar ngerjain kalau uangnya nggak full. Saya kejar si mediatornya, terulang lagi tuh, hilang. Orangnya nggak ada, nomornya nggak ada. Ya udah saya kontekan terus ini sama si yang katanya clearin BI checking ini. Udah saya bikin janjian, udah aja gini. Sekarang uang yang masuk itu minta bantulah proses dulu. Konsumen saya ini udah 2 bulan lebih nih nunggu, gagal terus, dan sekarang masa harus nunggu lagi. Saya pengen uangnya balik aja. Tapi kalau misalnya masih bisa diprosesin, ya udah saya diprosesin aja, nanti sisanya saya yang bayar. Sampai saya kayak gitu. Soalnya saya udah malu banget sama konsumen, udah malu, udah kesel. Ke mediator saya udah nggak percaya. Karena ada obrolan dari si yang katanya orang BI checking ini pun kayak gitu tentang mediatornya. Saya kontekan terus sama dia, dia minta waktu. Dan terulang kasusnya seperti si mediator. Kontekan, hilang. Tidak bisa dihubungi. Kesini nggak bisa dihubungi, sana nggak bisa dihubungi. Kalap lah saya nyari kesana kesini, nggak dapet. Konsumen terus-terusan ngejar, target saya terus-terusan berjalan. Udah stres lah. Tapi entah gimana caranya, waktu itu saya sempet minta KTP-nya. Jadi saya perasaan pernah punya tuh KTP-nya. Lupa lagi saya ngobrolin apa. Pokoknya saya tiba-tiba keingetan saya punya KTP-nya si orang yang katanya BI checking ini. Saya carilah ke alamat yang tertera di KTP itu. Saya cari ke daerah Bale Endah lah. Kalau dari Rancaekek itu dekat, nggak terlalu jauh lah, 1 jaman. Cuman karena macetnya itu daerah situ tuh macet banget. Saya nyari sampai sana sekitar jam 9 pagi itu waktu hari Minggu kalau nggak salah. Jam 9 pagi saya nyari, di alamat itu tuh nggak ada yang tahu nomor itu. Makin bingung lah saya, tapi saya nggak mau nyerah, saya nggak mau putus asa. Karena konsumen pun terus-terusan ngejar saya kan, saya juga harus ya tanggung jawab lah, karena konsumen kan transfernya ke saya. Saya cari sampai 12:30 itu saya istirahat di warung kopi. Saya beli rokok. Saya ngerokok di situ sambil ya masih tetap nanya-nanya, dan dikasih jalannya itu ada yang tahu tuh, ada yang kenal sama si orang ini, diliatin mukanya sama. Oh ini mah rumahnya di sini, bahkan saya sampai dianterin di sini. Saya kesana dan bener orangnya ada. Baru pertama kali tuh saya ketemu, tapi dari suara sama, terus dari lihat foto KTP sama orangnya sama. Oh berarti bener ini. Saya ngobrol sama dia masih dengan bahasa yang lugas, dan ada yang tegasnya itu sampai bikin saya ngerasa bodoh. Waktu itu saya nggak dapat solusi apapun. Jadi hari itu ketemu, dia cuma memperlihatkan semua proyek dia yang katanya proyek dia, terus menjelekkan si mediator ini. Cuma itu. Dia masih tetap minta waktu untuk membersihkan masalah BI checking yang konsumen saya, atau membalikan uang kepada saya dengan berbagai alasan lah. Mungkin karena bahasanya yang meyakinkan, sangat meyakinkan sekali. Jadi saya ya oke lah,
Saya kasih waktu lagi, saya sounding lagi konsumen, mungkin saya masih bisa nahan lah konsumen. Yang penting masalah ini beres, entah uangnya yang kembali atau BI checkingnya benar-benar clear. Setelah itu saya pulang, saya masih kontekan sama orangnya, saya sounding lagi ke konsumennya. Berapa lama kemudian terulang lagi, HP-nya mati lagi. Waktu itu tuh HP-nya alasannya rusak, nggak sengaja kebanting sama anaknya sampai dia benerin dulu. Setelah saya ketemu, HP-nya udah nyala, dan beberapa lama setelah saya ketemu hilang lagi. Makin bingung tuh saya, makin capek lah, terus-terusan dikejar sama konsumen. Saya ngejar ke mediator masalah uang, saya nyari orang yang ngurusin BI checkingnya. Itu benar-benar bercabang banget, boro-boro buat mikirin target lah. Saya benar-benar mikirin lingkaran di sini aja, saya nggak beres-beres. Saya minta bantuan lagi, ya dengan sedikit, bukan ngancem ya, tapi agak keras ke si mediatornya. Kalau masalah ini nggak beres, ya mau nggak mau saya pasti ngomong ke atasan atau ke HRD biar beres. Tapi setelah ngobrol yang sejujur-jujurnya, ternyata si mediator ini menutupi si orang yang katanya BI checking ini karena masih saudara. Jadi sebenarnya yang bobrok tuh si yang katanya orang BI checking ini. Saya minta istilahnya bukti lah ya. Saya udah nggak mau ketipu lagi. Saya pengen buktinya apa aja dan semuanya tuh cocok. Dari situlah mulai kita mengerucut ke si orang yang katanya BI checking ini. Udah nggak aktif-aktif. Suatu saat saya datengin lagi ke rumahnya, itu sempat 2 kali itu nggak ada. Yang ketiga kali saya ketemu, ada tuh orangnya lagi tidur, katanya sakit. Alasannya handphonenya tetap rusak lagi. Dia entah banyak banget alasan. Saya udah hilang kesabaran. Saya gali segali-galinya, ternyata orang itu nggak kerja di BI checking. Orang itu pun katanya calo. Jadi saya berhubungan dengan mediator pertama menyondingkan ke dia yang ternyata saudaranya, yang ternyata mediator juga. Katanya dia udah ngasihin uangnya ke orang yang BI checking yang sebenarnya. Makin ribet tuh masalahnya. Saya udah gak peduli mau uangnya dimanapun, saya pengen balik. Saya udah dikejar-kejar sama konsumen udah ya mau gak mau pasti mikirnya saya sekongkol. Makanya saya buktiinnya, saya gak bisa keluar-keluar ke konsumen. Saya buktinya cari mediatornya, ngurusin gimana caranya uang itu balik. Udah gak mikirin BI checking clear, saya pengen uangnya balik aja. Dia cerita dan akhirnya minta waktu. Saya udah hilang kesabaran. Saya ngasih waktu tapi dengan perjanjian tertulis di atas kertas. Bahkan saya rekam videonya ketika membacakan yang dia tulis. Lagi gitu sampai waktu yang saya pulang tuh, udah beres itu saya pulang. Konsumen masih tetap ngejar-ngejar. Saya ya seadanya saya nyicilin lah ke konsumen. Bukannya saya kok mau sih tanggung jawab, padahal bukan sama dia. Karena memang konsumen transfernya ke saya, dan mau gimana pun pasti saya jadi tertuduh. Saya mau bukti apapun saya keluarin, konsumen nggak mau tahu karena uang masuk ke saya. Makanya saya pun gitu, saya nggak mau tahu sebenarnya uang, karena uang masuk ke mereka. Makanya saya kejar-kejar terus. Nah, udah sampai bikin video, saya pulang, hilang lagi dong si orang yang BI checking. Saya berhubungan sama si mediatornya yang ternyata saudaranya itu.
saya udah bingung harus kayak gimana lagi, udah kesel banget. Kalau bahasa Sunda tuh bekap begung nih, marah, pengen marah semarah-marahnya, cuman bingung marahnya seperti apa, harus bagaimana caranya. Akhirnya kita ngobrol ke orang tuanya, orang tua si BI checking ini. Ketika kita udah ngobrol ke orang tua yang BI checking ini, barulah saya makin bingung. Karena di satu sisi namanya orang tua ya, orang tua ke anak pasti ngelindungin, entah apapun caranya. Waktu itu caranya dia dengan menjual itu, menjual ini, mau ngasihin, ngeganti lah istilahnya ke saya dulu, baru ke konsumen. Ini saya jadi makin dilema ya. Sampai saat ini tuh, sampai sekarang tuh ini masalah udah 4 bulanan sekian masih belum beres. Jadi makin ribet lah ya. Mungkin cuma sharing pengalaman aja ya. Intinya buat para konsumen yang kira-kira BI checkingnya kurang bagus, ya sebaiknya ngobrol dengan orang yang tepat lah. Orang yang tepat itu orang yang dari leasingnya, dari orang yang mau ngebiayainnya. Gimana nih solusinya? Kalau misalnya benar-benar tidak ada solusi dari si orang yang mau ngebiayainnya, jangan ngakal-ngakalin lah, apalagi sampai cari pihak ketiga untuk membantu mengclearkan BI checking. Itu jangan sampai. Buat para sales juga, jangan sampai lah ngerasain kayak saya, kita harus ngegantiin uang yang nggak kita makan. Kita harus dijelek-jelekin sama orang, kita harus ngejar-ngejar orang, kita harus kehilangan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk masalah yang sebenarnya kalau kita nggak ada pun itu masalah tetap ada. Hanya kebetulan kita sebagai perantaranya. Jangan sampai, intinya itu aja sih. Lebih aware lah. Masalah BI checking diobrolkan baik-baik, salesnya terus konsumennya diobrolkan baik-baik ke orang leasingnya seterbuka mungkin, biar orang leasing pun tahu kronologisnya seperti apa. Jangan ngakal-ngakalin di belakang, apalagi sekali lagi bayar pihak yang katanya bisa mengclearkan BI checking, itu nggak ada, malah nanti jadi masalah kayak saya. Oke, gitu aja. Mungkin itu cuman sharing pengalaman aja ya. Kalau ada yang punya pengalaman yang sama atau mau sharing tentang pengalaman-pengalaman lain tentang BI checking, boleh nanti komen aja di bawah. Yang belum subscribe boleh subscribe, ditekan tombol loncengnya, di like, di share sebanyak-banyaknya. Oh iya, sekali lagi, satu lagi. Kalau yang mau cari mobil bekas atau mau jual mobil bekasnya, boleh nanti DM aja di Instagramnya Kabakase Project. Nanti kita bantu share lah. Segitu aja. Saya Hairul Kabakase. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.